Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, terima kasih kepada Ananda Putriani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter unggul yang telah mempercayai kami untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Tak kenal, maka tak sayang, ada pepatah seperti itu. Maka, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran tenaga kerja terampil terhadap lapangan pekerjaan pada siswa farmasi di SMK Bakti Kartini. Sebelumnya, saya Claudia yang akan menjadi moderator pada siang hari ini, dibantu oleh teman-teman saya, Anissa sebagai notulen, Amel, Dava, Helpi, Bintang, dan Fadli sebagai penyaji materi. Penanggung jawab pertanyaan ada Gani, Rifki, dan Deka. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan latar belakang yang akan dipaparkan oleh Saudari Amel. Kepada Saudari Amel, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Claudia sebagai moderator yang sudah mempercayai saya untuk membacakan materi pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang, Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan. Rakyat Indonesia sendiri adalah rakyat yang beraneka ragam. Setiap daerah memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, adat istiadat, agama, serta pandangan hidupnya. Bangsa Indonesia juga memiliki perspektif, pangkat, kedudukan, dan dasar ideologi yang dianut. Beragamnya perbedaan tersebut dapat menimbulkan suatu masalah yang diantaranya tenaga kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amel atas paparannya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Dava. Kepada Saudara Dava, dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan yang diamati. Sumber data penelitian ini diambil dari pertanyaan yang berjumlah 10, 5 pertanyaan untuk guru dan 5 pertanyaan untuk murid, dan dengan responden yang berjumlah 5 orang, 3 siswa dan 2 guru. Lalu untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cakap semuka. Proses pengambilan data tersebut melalui 3 tahap. Yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan, yang kedua bertemu responden, lalu melakukan sesi tanya jawab, dan yang ketiga mengidentifikasi jawaban responden. Boleh selanjutnya. Hasil penelitian yang kami dapatkan bahwa tenaga kerja terampil itu mencakup 3 aspek, yaitu peran tenaga kerja terampil di Indonesia, peran tenaga kerja terampil di SMK Bakti Kartini, dan peran pemerintah terhadap pembentukan tenaga kerja terampil. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dava. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Helpi. Kepada Saudari Helpi, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, peran tenaga kerja terampil di Indonesia. Data representasi peran tenaga kerja terampil di Indonesia terdiri atas beberapa indikator, yaitu 1. Jumlah penduduk di Indonesia, 2. Pengangguran di Indonesia, dan ketiga, luasnya lapangan pekerjaan. Beberapa subindikator tersebut tergambar dalam tuturan responden yang terdiri dari 3 siswa dan 2 guru di SMK Bakti Kartini. Data peran tenaga kerja terampil di Indonesia menjelaskan tentang jumlah penduduk di Indonesia dan keahlian di bidang farmasi. Dapat dilihat dari salah satu siswa yang menjadi responden kami yang bernama Devi. Ia menjelaskan rencananya setelah lulus SMK yang ingin langsung bekerja, dan ia memilih jurusan farmasi karena prospek kerjanya yang cukup luas. Berdasarkan penjelasan responden di atas, terlihat jelas bahwa siswa bernama Devi tersebut bertutur mengenai prospek kerja yang cukup luas di bidang farmasi di tengah banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Rendahnya pengangguran di lulusan farmasi dikarenakan banyaknya peluang kerja di pabrik besar farmasi, contohnya Kimia Farma, KB Farma, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Helpi atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Bintang. Kepada Saudara Bintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Peran tenaga kerja terampil di SMK Bakti Kartini, data presentasi peran tenaga kerja terampil di SMK Bakti Kartini terdiri dari beberapa indikator, yaitu teori, praktikum, keterampilan, kemampuan.
Berdasarkan kutipan di atas terlihat jelas bahwa responden siswa bernama Daniel tersebut bertutur mengenai pembelajaran yang didapat menjadi tenaga kerja yang terampil. Perlu diketahui untuk menjadi seseorang tenaga kerja terampil yang harus dilakukan latihan yang berulang-ulang. Berdasarkan kutipan yang di atas terlihat jelas bahwa respon guru bernama Bu Irna tersebut bertutur mengenai pembelajaran yang didapat untuk menjadi tenaga kerja yang terampil. Perlu diketahui untuk menjadi seseorang tenaga kerja terampil yang harus dilakukan latihan yang berulang-ulang. Selain itu, diperlukan juga pembelajaran teori untuk menjunjang pemahaman tenaga kerja terampil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Bintang. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Fadli. Kepada Saudara Fadli dipersilahkan. Mohon maaf. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, peran pemerintah terhadap pembentukan tenaga kerja terampil. Data representasi peran pemerintah terhadap pembentukan tenaga kerja terampil terdiri dari beberapa subindikator, yaitu meningkatkan kualitas, memperluas keterampilan, dan kemampuan. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah menjalankan perannya dengan baik dalam Balai Latihan Kerja sebagai salah satu lembaga pelatihan kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pembangunan pasar serta kerja. Para peserta tidak diharuskan mengeluarkan biaya untuk mengikuti pelatihan kerja ini. Berdasarkan tanggapan responden yang kami teliti, terlihat bahwa responden kami mengatakan mengenai pemerintah yang harus mendukung sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan mengadakan pelatihan kerja dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan sekarang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadli atas pemaparannya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk materi yang kami sajikan pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 3 hal berikut. Yang pertama, peran tenaga kerja terampil di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tenaga kerja terampil memiliki peranan yang sangat besar karena merupakan kunci penggerak dari sektor industrisasi. Yang kedua, peran tenaga kerja terampil di sekolah menengah kejuruan. Tenaga kerja terampil memiliki teori serta pengalaman yang mereka dapatkan di SMK, karena SMK merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen pada keterampilan tertentu. Yang ketiga, yang terakhir, peran pemerintah terhadap pembentukan tenaga kerja terampil. Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam pembentukan tenaga kerja terampil yang berkompeten. Pemerintah mengadakan program balai pelatihan kerja secara gratis agar semua kalangan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Baik, sesi pertama sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Kepada Saudari Alvina Aulia, dipersilahkan. Maka nama saya Alvina Aulia. Di sini saya ingin bertanya. Berdasarkan presentasi yang disampaikan tadi, peran tenaga kerja terampil mencakup 3 aspek. Yang pertama itu ada tenaga kerja terampil di Indonesia. Jadi untuk definisi tenaga kerja terampil sendiri itu apa ya? Cukup pertanyaannya? Iya, cukup. Oke. Untuk selanjutnya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Alvina Aulia. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kepada penanggung jawab pertanyaan. Terima kasih kepada Alvina Aulia yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Izinkan saya, Rifki Aryarnanda, menjawab pertanyaan dari Alvina Aulia. Jadi tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus, pelatihan, dan pengalaman untuk melaksanakan tugas fisik atau mental yang lebih kompleks. Tenaga kerja terampil umumnya dicirikan oleh tingkat keahlian yang diperoleh melalui pembelajaran, pelatihan, dan pengalaman. Terima kasih. Apakah sudah terjawab pertanyaan dari Alvina Aulia tersebut? Sudah, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada, bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, Saudari Neng Putri Ayu Sundari, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neng Putri Ayu Sundari.
dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, saya ingin bertanya apa saja peran yang membuat tenaga kerja terampil dibutuhkan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Neng Putri Ayu Sundari atas pertanyaannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada penanggung jawab pertanyaan. Baik, izinkan saya menjawab. Tenaga kerja terampil memiliki peranan yaitu dalam tingkat mutu dunia kerja. Baik, terima kasih. Sekian. Baik, izinkan saya menambahkan jawaban dari teman saya yaitu Laksana Gani, yaitu tenaga kerja terampil sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu negara. Tenaga kerja terampil merupakan faktor keunggulan menghadapi persaingan di dalam dunia kerja. Baik, terima kasih. Baik, apakah jawaban dari Saudari Neng Putri sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apakah teman-teman masih ada yang bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah cukup. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi pada pagi hari ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.